polisi karena diduga telah membuat kegaduhan terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. 4 orang yang dilaporkan tersebut berinisial RS, RSN, RF, dan 1 orang perempuan berinisial TT. Belasan orang Rabu siang mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk melaporkan 4 orang yang diduga telah membuat kegaduhan terkait ijazah mantan Presiden Jokowi dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Keempatnya dilaporkan atas dugaan melanggar pasal 160 KUHP dengan bukti laporan nomor polisi LP-B-978-4-4 Pelapor sekaligus Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan mengapresiasi langkah polisi karena dengan cepat telah menerima laporan tersebut. Dirinya mengatakan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi sebenarnya telah selesai karena pihak kampus UGM sudah menegaskan jika Jokowi pernah berkuliah di universitas yang berdiri pada tahun 1949 tersebut. Kami dari Pemuda Patriot Nusantara itu dalam kerangka sebagai warga negara yang insya Allah mengerti hukum. Tadi kami sudah melakukan pengaduan atau laporan masyarakat ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan tindakan penghasutan yang mengakibatkan terjadinya keonaran, tidak tertib, terjadinya kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Secara konkret tadi bisa kita gambarkan kepada penyidik ya, ini materinya itu penyidik lah yang mengetahui. Tapi alhamdulillah tadi berjalan lancar, diskusinya cukup panjang, dan pada hari ini kami ditemani lah oleh kuasa hukum Pak Rusdiansa dan kawan-kawan, juga hadir Ketua Relawan Jokowi Pak Darmijal dengan Sekjen Bang Rahmat dan teman-teman Seknas Jokowi. Jadi sebetulnya hanya kami yang datang ke sini bersama kuasa hukum, tapi nampaknya mendengar informasi beliau-beliau juga punya perhatian. Di sini hanya mendampingi saja, tapi intinya kami datang untuk melaporkan satu tindakan yang menurut hemat kami itu sudah melanggar undang-undang, yang kami duga itu merupakan tindak pidana. Jadi Pak Jokowi ini dinyatakan ijazahnya itu kan palsu. Nah, dinyatakan palsu, dan selanjutnya dikonfirmasi kan begini. Sederhana sebetulnya untuk mengidentifikasi palsu atau tidak sebetulnya, atau asli atau tidak, otentik atau tidak. Ya, pernyataan resmi dari Universitas Gadjah Mada oleh Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada itu kan secara jelas itu disampaikan bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada dan punya ijazah asli. Ini itu disampaikan oleh UGM secara institusional, bukan personal gitu, secara institusi. Itu disampaikan, tapi masih ada juga orang-orang yang kemudian mendorong ini menjadi isu publik bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu gitu. Nah, Pak Jokowi itu sadar atau tidak sadar, sepakat tidak sepakat, dan terima atau tidak terima, beliau adalah presiden 2 periode yang sekarang sudah berhenti berkuasa gitu. Maksud saya alasan abang nih membuat laporan ini kenapa gitu, Bang? Gimana? Alasan abang membuat laporan kan ini kenapa gitu? Menimbulkan keresahan, kegaduhan di masyarakat. Buktinya di UGM terjadi keributan di sekitar kediaman Pak Jokowi, dan kami juga bawa nih beberapa saksi-saksi yang bisa menunjukkan bahwa di masyarakat itu sebetulnya ada pergerakan-pergerakan yang kalau tidak segera diantisipasi itu bisa terjadi signifikan besar pergerakannya. Apa? Respon atas pelaku-pelaku yang menuduh ijazah Pak Jokowi itu sebagai ijazah yang palsu itu. Nah, sehingga kami harus cepat. Mestinya kan sebetulnya ini tanpa dilapor. Tadi sampaikan oleh kuasa hukum, karena ini adalah deliknya delik biasa itu. Mestinya bisa langsung diproses hukum. Tetapi kami dalam rangka kooperatif kepada institusi kepolisian, dan alhamdulillah Polres Jakarta Pusat juga merespon dengan cukup baik dalam arti sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Ya, kami harus melaporkan. Kuasa hukum pelapor Rusdiansa menegaskan salah satu orang yang dilaporkan ke polisi merupakan mantan. Klien kami ini Andi Kurniawan, Ketua Pemuda Patriot Nusantara, hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan
atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan, yang mana klien kami melaporkan 4 orang. Nah, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tindak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang bisa kita lihat sendiri terjadi di Civitas Akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi, bukan di rumah Jokowi ya, tapi di sekitar. Kedatangan klien kami hari ini ingin juga negara hadir, memberikan kepastian hukum atas kegaduhan ini. Jadi klien kami mendorong agar upaya hukum yang dilakukan hari ini bisa memberi solusi, memberi terang sebuah peristiwa. Jadi rakyat tidak lagi gelisah menyekolahkan anak di UGM misalnya, menyekolahkan anak di sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah swasta kita, karena dipertanyakan kualitasnya, karena diseruduk oleh sekelompok orang. Nah, jadi tindakan dugaan penghasutan ini secara resmi telah kami laporkan di Polres Jakarta Pusat. Nah, laporan ini alhamdulillah telah mendapat surat tanda laporan polisi dari Polres Jakarta Pusat. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum pelapor menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada institusi kepolisian yang telah hadir di tengah-tengah kegaduhan ini. Yang dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, satu perempuan, TT. Nah, mungkin inisial ini teman-teman sudah familiar lah mengetahui duga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160 KUHP. Nah, ini untuk sementara, nanti silakan teman-teman kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Bukti-bukti yang dilampirkan apa aja, Bang? Bukti-bukti yang kami lampirkan karena ini pasal 160 tentu tindakan penghasutannya sendiri ya melalui lisan, tulisan ya udah kami lampirkan sebagai bukti. Akibat yang ditimbulkan juga ya sebagaimana teman-teman ketahui, beberapa orang datang menyeruduk UGM, terus menyeruduk ke Solo ya. Nah, itu akibat dari penghasutan. Nah, soal lain-lain nanti biar penyidik yang melakukan serangkaian penyelidikan. Salah satu pendukung Jokowi Jakarta menduga kasus ijazah Jokowi telah dibuat gaduh karena digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana kalau seandainya anak-anak kami ini melanjutkan sekolahnya ke UGM nanti gitu. Jadi sesuai yang disampaikan Pak Rahmat tadi, negara harus hadir untuk menegakkan keadilan ini. Hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Seorang pengusaha di Jakarta mengungkapkan harus ada kepastian hukum terkait ijazah mantan Presiden Jokowi karena bisa berdampak pada perekonomian. Saya mendukung dari Saudara Andi Kurniawan untuk melaporkan kasus ini karena efeknya itu adalah soal kepastian hukum, di mana investor itu mulai ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Dan saya mengalami itu. Jadi partner saya dari Timur Tengah, deal sebelumnya sudah oke, tapi kemudian teman saya ini mengalami keraguan. Dia bilang ke saya, apakah kepastian hukum di Indonesia ini tidak ada? Kenapa? Karena kalau dari kasus Pak Jokowi ini hanya kebetulan saja kasus Pak Jokowi. Pak Jokowi ini 5 kali ikut pemilu, artinya 5 kali juga melalui proses verifikasi dokumen dan sudah disahkan oleh institusi negara. Jadi kalau kemudian kasus ini dibiarkan saja dan dikaji-kaji ulang, bisa jadi seperti partner saya, investor ini berpikir juga kalau dia investasi hari ini, hari ini 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang mungkin akan dipersoalkan masalah kepastian hukumnya. Wakil Ketua Umum Seknas Indonesia Maju Tadi Mulyadi mendukung laporan polisi terhadap 4 orang tersebut. Secara minimal aja, moral kita dirugikan. Karena sebagai bangsa, ya sudah melalui proses
sudah sedemikian ketat bagaimana KPU memproses dokumen-dokumen absahan, ya. Sejak jadi calon wali kota, calon gubernur DKI, 5 kali pemilu, calon presiden, 3 kali pilkada, 2 kali pilpres. Tiba-tiba sekarang masih dipersoalkan. Itu kan sangat resah, sangat meresahkan. Dari Jakarta, tim Inilah Jogja TV melaporkan.